Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan ibu dosen yang kami hormati, Bu Aziza. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Anggota kelompok kami yaitu Azlan Maulana, Muhammad Dafa, Fahri Albani, dan saya sendiri Aldi Praditya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang struktur data record atau yang dalam bahasa asing dikenal sebagai struct. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan mulai dari konsep dasar record, bentuk umum struct dalam bahasa C, cara membuat dan menggunakannya, hingga contoh program sederhana agar materi lebih mudah dipahami. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat membantu teman-teman memahami konsep record dengan lebih jelas. Terima kasih dan selamat menyimak. Di slide pertama ini kita bahas dulu apa sih record itu. Jadi gampangnya, record itu struktur data yang nyimpan beberapa data yang beda tapi dijadiin satu paket. Misalnya nih, data mahasiswa, di dalamnya ada NIM, nama, umur, sama IPK. Itu digabung menjadi satu. Lalu di bahasa C, record ini disebut struct. Biasanya dipakai buat ngelompokin data yang saling berhubungan biar lebih rapi dan gampang diproses. Selanjutnya, kita lihat bentuk atau sintaks dasar struct di bahasa C. Penulisannya pakai struct, terus nama struct, lalu di dalam kurung kurawal kita isi data-data yang mau disimpan, yang disebut field. Setiap field punya tipe data masing-masing, misalnya integer, float, atau chart. Jadi intinya, struct ini kayak template atau cetakan buat bikin data yang isinya banyak. Next, membuat variabel struct. Kalau struct udah dibuat, kita bisa bikin variabel dari struct itu. Contohnya struct mahasiswa MHS1. Artinya, kita bikin variabel namanya MHS1 yang bertipe struct mahasiswa. Jadi, nanti MHS1 bisa menyimpan data lengkap mahasiswa sesuai struktur yang udah kita buat sebelumnya. Oke, selanjutnya pada bagian ini kita akan membahas bagaimana cara mengakses dan menampilkan data dari struct. Untuk mengakses field dalam struct, kita menggunakan operator titik atau tanda titik. Operator ini digunakan untuk mengambil nilai dari setiap field yang ada di dalam variabel struct. Sebagai contoh, jika kita ingin menampilkan NIM, kita bisa menuliskan MHS1 titik NIM. Begitu juga dengan nama umur dan IPK. Dalam fungsi printf, kita juga harus menyesuaikan format penulisannya. Untuk string menggunakan %s, untuk integer menggunakan %d, dan untuk float bisa menggunakan %2f jika ingin menampilkan dua angka di belakang koma. Dengan cara ini, data yang sudah kita simpan di dalam struct bisa ditampilkan dengan rapi ke layar. Nah, lalu selanjutnya, pada slide ini ditampilkan contoh program lengkap penggunaan struct mahasiswa. Pertama, kita mendefinisikan struct mahasiswa yang berisi NIM, nama, umur, dan IPK. Kemudian di dalam fungsi main, kita membuat satu variabel bernama MHS1. Setelah itu, kita mengisi setiap field dengan data. Untuk data string seperti NIM dan nama, kita menggunakan fungsi struct. Sedangkan untuk umur dan IPK, kita bisa langsung memberikan nilai menggunakan tanda sama dengan. Terakhir, kita menampilkan seluruh data mahasiswa menggunakan printf. Dengan contoh program ini, kita bisa melihat alur lengkap mulai dari struct mengisi data hingga menampilkan hasilnya. Oke, di slide 8, selain menyimpan satu data, struct juga bisa digunakan untuk menyimpan banyak data menggunakan array. Misalnya, kita menuliskan struct mahasiswa daftar 3, artinya kita membuat array yang bisa menyimpan 3 data mahasiswa sekaligus. Cara mengaksesnya menggunakan format nama array, lalu indeks, kemudian titik dan nama field, contohnya daftar kurung siku0 titik umur. Dengan array of struct, kita bisa mengelola banyak data yang kompleks secara lebih terstruktur dan efisien. Oke, selanjutnya di bagian ini kita membandingkan antara variabel biasa, array, dan struct. Variabel biasa hanya menyimpan satu nilai dengan satu tipe data. Array bisa menyimpan banyak nilai tetapi tipe datanya harus sama. Sedangkan struct bisa menyimpan banyak nilai dan tipe data yang berbeda dalam satu kesatuan.
Karena itu, Struct sangat cocok digunakan untuk data yang kompleks, seperti data mahasiswa, pegawai, atau sistem informasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azlan Maulana dengan NPM 250611136. Di sini saya akan menjelaskan slide 10, 11 sampai 12. Slide 10, pada slide ini ditampilkan perbandingan antara variabel, array, dan struct. Variabel digunakan untuk menyimpan satu nilai dengan satu tipe data, misalnya int umur, variabel hanya dapat menampung satu data dalam satu waktu. Array digunakan untuk menyimpan banyak nilai, namun seluruh nilainya harus memiliki tipe data yang sama. Contohnya int nilai tanda kurung 10 yang berarti menyimpan 10 data bertipe integer. Sedangkan struct digunakan untuk menyimpan beberapa data dalam satu kesatuan dan tipe datanya dapat berbeda-beda. Sebagai contoh, data mahasiswa terdiri dari NIM bertipe string, umur bertipe integer, dan IPK bertipe float, yang semuanya dapat dikelompokkan dalam satu struct. Dengan demikian, struct lebih sesuai digunakan untuk mempresentasikan data yang bersifat kompleks dan saling berhubungan. Di slide 11, keunggulan struct. Struct memiliki beberapa keunggulan dalam pemrograman. Pertama, struct membantu mengelompokkan data yang paling berhubungan sehingga lebih terstruktur dan rapi. Kedua, struct mempermudah proses pengolahan data, terutama dalam sistem yang membutuhkan pengelolaan banyak informasi, seperti sistem akademik atau sistem informasi lainnya. Ketiga, struct dapat dikombinasikan dengan array maupun fungsi, sehingga memungkinkan pengelolaan data dalam jumlah besar dengan cara yang lebih sistematis. Oleh karena itu, penggunaan struct sangat penting dalam pengembangan program yang terorganisir dan mudah dikembangkan. Di slide 12, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, dalam bahasa pemrograman record dikenal dengan istilah struct. Struct digunakan untuk menyimpan beberapa data dengan tipe yang berbeda dalam satu kesatuan. Untuk mengakses elemen di dalam struct digunakan operator titik. Struct merupakan konsep yang penting dalam pemrograman terstruktur karena membantu pengelolaan data kompleks secara lebih rapi dan jelas dan efisien.